Saudari-saudaraku terkasih, dalam sebuah rekoleksi anak tingkat SMP, ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang pendamping. Kalau rumahmu tiba-tiba terbakar dan kamu berada di dalam rumah, apa yang akan pertama-tama kamu selamatkan? Ada banyak jawaban, ada yang mengatakan menyelamatkan kitab suci, ya surat baptis, ada yang mau menyelamatkan barang-barang berharga, barang-barang mainannya, dan segala macam. Ada juga yang mengatakan, saya akan lari menyelamatkan diri saya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua. Yesus merujuk pada sifat air bah yang tiba-tiba pada zaman Nuh yang datang ke dunia sebagai gelombang yang sangat kuat. Tidak dapat diprediksi dan kejadiannya sungguh luar biasa, tetapi pasti. Demikian juga dengan hujan api dan belerang. Yesus menyampaikan situasi akhir zaman yang akan terjadi dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Dan kita dapat mengakui misteri keniscayaan kematian kita sendiri suatu hari nanti yang tidak dapat kita pastikan atau ramalkan. Tetapi itu semua akan nyata. Air bah yang sangat dahsyat di akhir zaman menjadi tanda kedatangan Kristus, cara yang sangat tidak terduga. Orang tidak lagi dapat menghindari Kristus. Air bah kedatangannya akan menghancurkan banyak perisai yang digunakan manusia untuk menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Hidup dalam keadaan rahmat adalah cara terbaik untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan damai. Istri Lot adalah simbol dari orang yang hidup pada akhir zaman, yang mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi sebetulnya hatinya bercabang, orientasinya mendua. Kelihatannya mencintai Tuhan, tetapi ia lebih mencintai dunia. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang sesudah dia keluar dari kota Sodom, padahal malaikat Tuhan sudah mengingatkan dia untuk tidak menengok ke belakang? Rupanya istri Lot tidak rela meninggalkan segala harta bendanya di Sodom. Dia begitu mencintai segala sesuatu yang dimilikinya, lalu dia menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Kedatangan anak manusia itu begitu cepat. Kitab suci mengatakan seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat, sehingga tidak ada waktu untuk mengambil barang-barang berharga yang dimiliki dan dicintai di dunia ini. Kesalahan yang mendatangkan malapetaka bagi istri Lot adalah lebih menyayangi hal-hal duniawi daripada yang surgawi. Ia berpaling karena hatinya masih ada di Sodom, dan setiap orang percaya akhirnya harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hatiku lebih terpikat kepada hal-hal duniawi daripada kepada Yesus dan pengharapan kedatangannya kembali? Ini harus menjadi dasar renungan kita. Dalam bacaan pertama, Yohanes mengingatkan bahwa banyak penyesat dan guru palsu sedang memutarbalikkan firman Allah dan berusaha meyakinkan orang yang percaya kepada Kristus untuk menerima pandangan mereka. Ajaran palsu mereka berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang kekal, lahir dari seorang perawan yang darahnya menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang yang percaya, dan yang merupakan Allah yang benar dan yang hidup kekal. Yesus menyebut dirinya anak manusia untuk mengungkapkan betapa dekatnya Dia dengan kita, dengan manusia. Dia menyebut hari-hari terakhir kita sebagai hari-harinya. Dia adalah sahabat kita, cinta kita, kebahagiaan kita, maka kita tidak perlu takut. Kita diajak untuk sungguh menuruti kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan menghadirkan kasih kepada sesama dan kepada Allah. Mari saudari-saudaraku yang terkasih,
Kita perbaharui iman kita, tekad kita, cita-cita kita, niat-niat baik kita untuk memberi Yesus tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Jika kita melakukannya, hari kedatangannya di akhir zaman akan menjadi hari persahabatan yang akrab. Maka doa yang selalu kita nyatakan, datanglah kerajaan-Mu, ini akan menjadi nyata dan itu menjadi bagian dari cita-cita kita sebagai orang beriman untuk mengalami keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan memberkati.